بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, akan tercipta kedamaian, akan tercipta ketentraman dan kebahagiaan hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya tidak tercampur dengan kezaliman, imannya tidak tercampur dengan riya, imannya tidak tercampur dengan kesyirikan, imannya tidak tercampur dengan dosa. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka akan mendapatkan kedamaian, janji Allah. Bagi mereka akan mendapatkan rasa tentram, bagi mereka akan mendapatkan rasa bahagia. Dan bukan berarti kebahagiaan itu punya banyak uang, banyak mobil, banyak saudara, ya. Bukan itu. Kebahagiaan itu tercipta di dalam hati kita. Rasa tentram, rasa bahagia itu ketika hati kita diisi dengan iman, ketika hati kita diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tercipta kedamaian itu dengan sendirinya. Kita melaksanakan salat, akan ada rasa damai dalam hati kita. Kita berdoa, akan ada rasa damai dalam hati kita. Kita membaca Quran, akan terasa hati kita tentram. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hendaknya berzikir mengingat Allah, maka akan menenteramkan jiwa kita. Ya. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah ketika ia mengikrarkan di hadapan tuannya Umayyah, mengikrarkan keislamannya, hatinya lega, hatinya bahagia, walaupun setelah itu ada konsekuensi yang harus ia lewati, yaitu ujian dari Allah berupa tantangan dari tuannya. Akan mengalami paksaan, akan mengalami kezaliman. Karena itu sebagai ujian, proses. Ketika kita ingin mendapatkan ketentraman, harus melewati berbagai rintangan, berbagai ujian. Bilal bin Rabah, ketika ia mengikrarkan keislamannya, disiksa oleh tuannya, dipukuli, dibentangkan, dijemur di bawah terik matahari yang begitu panas, tetapi hatinya tetap merasakan ketentraman. Hatinya tetap damai. Dengan istiqomah mengatakan ahadun ahad, Tuhanku satu, Tuhanku satu. Sampai datanglah Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal. Lihat betapa bahagianya Bilal mengikrarkan keislaman, setelah itu mendapatkan kebebasan. Coba bayangkan kalau Bilal tidak masuk Islam.
Mungkin selamanya dia dalam keadaan apa? Budak. Tidak akan bebas. Tetapi setelah mengikrarkan keislaman, mendapatkan kemerdekaan. Merdeka dirinya, tidak di bawah orang lain, tidak di bawah kuasa orang lain. Itulah harga yang dia dapatkan ketika dia mengikrarkan keislaman. Karena Islam memberikan keselamatan. Bilal bin Rabah, ia memperbaiki keislamannya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Islam, sampai Nabi mendengarkan sendalnya itu sudah ada di mana? Di surga. Bayangkan, sendalnya, orangnya masih hidup, tapi surganya sudah ada di surga, sudah terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'laika fil jannah." Sendal kamu sudah ada di surga. Amalan apa yang sering kamu lakukan wahai Bilal sehingga mendapatkan kehormatan engkau menjadi ahli surga? Engkau belum masuk surga tapi sendalmu sudah terdengar di sana. Apa amalan apa? Kata Bilal, setiap kali aku wudu langsung aku melaksanakan sholat. Setiap selesai wudu melaksanakan sholat. Bilal menjadi muadzin pertama. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Bilal dari orang-orang yang sholat? Karena pahala yang paling banyak yang didapatkan dari pahala orang-orang yang sholat adalah muadzin. Karena dia memanggil, mengajak orang sholat, pahalanya lebih banyak. Hayya 'alas sholat. Semua sholat para sahabat, pahalanya kebahagiaan ke siapa? Ke Bilal. Luar biasa itu. Bahkan pernah menjadi komandan perang. Menjadi komandan perang, pernah diberikan tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjadi seorang dai, mengajarkan Al-Qur'an kepada seluruh kaum muslimin yang ada di beberapa wilayah. Tadinya hamba sahaya. Tadinya rendah, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Islam mengangkat derajat Bilal menjadi orang terhormat. Karena apa? Karena Islam, karena iman. Ya. Begitu pula orang-orang yang hijrah, orang yang bisa melepaskan dari kemaksiatan, berhijrah kepada hal-hal yang baik. Di awal-awalnya pahit, di awal-awalnya menghadapi cercaan, di awal-awal dia akan menghadapi hambatan, rintangan, tetapi setelah itu dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Derajatnya menjadi naik sedikit demi sedikit, walaupun dihina oleh orang-orang, walaupun dicerca oleh orang-orang, tetapi derajatnya naik di sisi Allah dan di sisi orang-orang beriman. Itulah salam, itulah Islam yang selalu mengajarkan salam. Sebaliknya, orang yang tidak mengerjakan perintah Allah, melanggar perintah Allah, tidak akan mendapatkan kedamaian. Tidak akan mendapatkan kedamaian. Orang yang selingkuh, hatinya tenang gak? Hatinya tentram gak? Kenapa tidak tentram? Takut ketahuan. Karena dia melanggar perintah Allah. Orang yang mencuri, tentram gak hatinya? Kenapa tidak? Takut ketangkap. Baik mencuri skala kecil ataupun skala besar korupsi. Perampok, takut ketahuan oleh warga masyarakat, digebukin sampai mati. Takut, makanya sembunyi-sembunyi. Dan itu berat, Pak. Itu tertekan hati itu. Nggak ada kedamaian. Orang yang korupsi takut ketangkep apa? KPK. Kemana-mana takut, diuntit, diawasi oleh orang, khawatir. Orang yang mabok sama, takut ketahuan. Orang yang berbuat curang, khawatir tidak mendapatkan kedamaian.
Setiap pelanggaran, setiap kezaliman justru akan menjadikan hati kita terpuruk. Hati kita semakin jauh dari kebahagiaan. Apalagi orang yang masuk ke dalam cengkeraman riba, berhutang, ya, pinjam gak apa-apalah, nanti bayarnya nambah sedikit, lama-kelamaan menjadi bukit. Dosanya belum dosanya, merasa was-was di dunia, tidak tentram, belum lagi nanti di akhirat. Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membunuh, hatinya tidak tentram, kemana-mana takut, tidak bahagia. Bahkan ada seorang tentara yang pernah ditugaskan di Irak membunuh kaum muslimin. Sudah berapa jumlah kaum muslimin yang dibunuh. Dia bercerita di dalam stasiun televisi. Dia menyampaikan kegelisahan, tersiksa hatinya itu luar biasa. Ada perasaan dosa. Sampai orang-orang yang telah dibunuhnya itu selalu terngiang-ngiang, menghantui jiwanya, membuat hatinya itu tidak tentram. Padahal itu sudah lama. Ya. Itu. Jadi dengan kita mengamalkan perintah Allah, memberikan ketentraman, memberikan kedamaian, maka jangan coba-coba kita untuk melakukan dosa. Jangan coba-coba kita melanggar perintah Allah, karena itu akan membuat hati kita tidak selamat, tidak tentram, tidak adanya keselamatan, tidak adanya salam. Bahkan syarat masuk surga, syaratnya hati kita harus salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali orang yang akan menghadap Allah dalam keadaan hatinya salim, selamat, bersih dari syirik, bersih dari dosa, bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari keinginan dunia. Benar-benar ikhlas hatinya, benar-benar ingin, tujuannya adalah ingin ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran banyak menceritakan penduduk negeri yang tadinya aman, yang tadinya damai, yang tadinya selamat, berubah keadaan menjadi hina, menjadi sengsara karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 112. Daraballahu masalan, Allah memberikan perumpamaan, permisalan, contoh, qaryatan, sebuah kampung, sebuah negeri, kanat aminatan mutmainnatan, tadinya damai, tadinya aman, tadinya bahagia, tadinya makmur, mutmainnah, tentram penduduknya. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya itu datang dari setiap penjuru, dari setiap arah. Ada penghasilan dari pertanian, penghasilan dari perlautan, penghasilan dari dagang, penghasilan dari pengrajinan, dari kerajinan. Rizkinya banyak, Pak. Fakafarat bi an'umillah, maka penduduknya kufur, penduduknya tidak bersyukur, penduduknya melanggar perintah Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju', maka Allah Subhanahu wa ta'ala memakaikan baginya pakaian kelaparan. Jadinya lapar, sengsara, jadinya sulit makanan itu. Padahal tadinya apa? Rizkinya banyak. Menjadi sulit, menjadi susah. Wal khauf, dia menjadi takut. Bima kanu yasna'un,
atas apa yang pernah mereka perbuat. Di keluarga kita tadinya rezekinya bagus, penghasilan kita alhamdulillah, istri kita menyayangi kita, anak kita soleh-soleh, tiba-tiba berubah menjadi bangkrut, ujian dari Allah. Maka kita harus mengevaluasi diri. Dosa apa yang sudah kita lakukan? Itu yang harus kita evaluasi. Bisa jadi dengan dosa itu Allah cabut kedamaian, berubah menjadi apa? Kesulitan, kepayahan. Maka di antara faidah taubat istighfar adalah menghapuskan dosa dan mendatangkan apa? Rezeki. Jadi kalau kita merasakan adanya something wrong, sesuatu yang salah, ada yang salah nih dalam hidup kita, ya, rezeki kita seret, keluarga kita hancur, ada yang salah nih. Apa kira-kira? Perbanyak istighfar dulu. Perbanyak dulu istighfar. Bahwa barangkali ada dosa yang menyebabkan kita menjadi sulit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu penting sekali kita untuk mewujudkan hakikat salam yang sebenarnya, yaitu bagaimana agar kita selalu menjadi orang yang mendamaikan orang lain, menjadi orang yang memberikan keselamatan bagi orang lain. Siapapun orang yang bersama kita, dia akan merasakan ketentraman. Itulah inti dari kajian kita, indahnya salam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktu sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan atau yang mau disampaikan, dipersilakan. Ya. Jadi kan balik nama yang dari Islam. Kadang-kadang kita kan dari sisi masalah kayak Wahabi itu menetapkan bagaimana? Iya. Nah, Allah sudah memberikan kita sebaik-baiknya nama Muslim. Lalu bagaimana ketika kita disematkan nama-nama yang tidak baik untuk kita? Seperti istilah teroris, istilah Wahabi, istilah barbar yang selalu disematkan kepada orang-orang Muslim, maka ini adalah tuduhan yang tidak benar. Dan orang yang memberikan nama-nama cap-cap buruk itu akan menanggung akibat dosa yang besar di hari kiamat. Apalagi kita tidak ridho dengan sebutan-sebutan nama negatif tersebut, maka kita akan menuntut pertanggungjawaban dan dia akan dituntut pada hari kiamat. Karena kita tidak ridho untuk nama-nama yang tidak baik. Dan begitulah orang beriman akan senantiasa diberikan cap-cap buruk. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Allah mencela orang-orang kafir. Apakah pantas orang muslim kalian sebut sebagai mujrim? Apa itu mujrim? Orang-orang yang jahat, itu namanya mujrim. Jadi sudah biasa, setiap zaman pasti ada orang yang selalu memberikan sematan buruk kepada ahlul haq, kepada orang yang membawa kebenaran. Itu pasti menjadi sunnatullah. Maka kita harus sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain? Cukup Pak ya? Ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.